dengan Aji Rai ASN di lahan Aji Rai ASN Farm. Saya akan coba menjelaskan beberapa sistem atau karakteristik dari cabai dan perlakuan. Di sini ada beberapa contoh, cabai, tiga perlakuan. Yang pertama, ini cabai tanpa perlakuan, alias tidak dipotong pucuk. Umur sama, tapi ini perlakuannya beda-beda. Yang kedua, ini ada dua varietas. Sengaja ini varietasnya cabai merah panjang, ini cabai, lupa ini cabai apa. Saya gabungkan dan alhamdulillah sudah menggabung, Ini ada beberapa tunas. Ini satu batang menghasilkan 1, 2, 3 tunas, 4 tunas, 5 di atas. Ini pun sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5 tunas, 6 tunas ini. Di sini ada 5, ini ada 6 tunas. Yang ketiga, yang keempat, ini sistem miring. Ini di hasil potongannya lalu dimiringkan. Yang pertama, lihat tunasnya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6 calon tunas. Nah, ini yang ekstrim 1, 2, 3, 4. Ya, ini yang kelima. Ini bukan hoax ya. Ini satu pohon 2 kali perlakuan. Yang pertama, penggabungan 2 varietas cabai yang berbeda jenis. Ini menghasilkan, ini dikawinkan, ini disilang, dikawinkan. Ini menghasilkan, ini yang dibengkokkan. Ini diganjal. Lalu dibengkokkan. Ini menghasilkan tunas 1, 2, 3, 4, 5 tunas. Rata-rata pohon cabai itu 5 sampai 6 tunas. Lalu yang ini udah saya potong, saya dirempalkan, lalu saya gabungkan. Ini menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Ini 2 pohon digabungkan. Nih, 2 pohon digabungkan ini. Dikawinkan ya. Direndengin. Nah, ada lagi pohon yang udah duluan. Ini pohon cabai tingginya segini. Inilah, saya ambil lah contoh. Nah, ini pohon cabai tingginya segini. Pakai polybag ukuran 30. Ini ya. Kalau ini bukan hoax ya, ini asli nih. Ini segini. Ini tanpa perlakuan, tanpa dipotong tunas, tanpa dipotong pucuk. Ini apa adanya. Kalau apa adanya, pohon cabai akan seperti begini, tinggi. Nanti berbuahnya akan di atas, tanpa cabangan. Nah ini, kalau para petani itu satu pohon harus menghasilkan 5 sampai 6 cabangan. Nanti cabangannya itu akan menghasilkan 3 sampai 4 cabangan kalau dipotong lagi atau diperlakukan lagi. Ini tanpa perlakuan sedikit pun hasilnya tinggi. Dan menghasilkan buah cabai itu akan relatif sedikit. Kenapa relatif sedikit? Karena tidak ada tunas-tunas yang baru. Kalau kita mau bikin tunas sudah tinggi begini, itu bisa. Nanti suruh berbuah dulu, panen pertama dibotakin, potong sini di tengah, dia akan keluar tunas-tunas baru yang
menghasilkan buah yang baru. Ini ya, ini tanpa hoax. Ini satu polybag, 2 pohon, dan alhamdulillah dua-duanya normal. Ini tidak hoax. Ini pakai nutrisinya nutrisi rapid apung. Saya masih masa vegetatif. Ini contoh di mana pohon cabai yang udah tinggi saya potong dan saya bengkokkan. Ini akan keluar dari sela-sela tunas-tunas ini. 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini udah ada 6. Saya potong. Jadi nutrisi yang buat pertumbuhan ke atas, ke pucuk, itu akan tersendat, lalu akan keluar dari tunas-tunas di sini. Gitu. Ini tunas ini dari tunas, kalau dibengkokkan kayak begini, ini tunas akan berdiri ke atas. Seperti halnya yang tadi. Nah, ini akan terjadi seperti begini. Tunas-tunas baru itu kalau di sistem berdiri itu akan sini. Keluar tunasnya dari sini ke atas menjulang. Kalau dibengkokkan begini, itu tunas-tunas itu akan menjulang. Posisi pohon utama itu akan tetap seperti begini, miring. Tunasnya ada di pinggir. 1, 2, 3, 4, dia berdiri sistemnya. Ini real ya. Kan kadang-kadang ada orang tuh bicara hoak, bohong, teori, pusing. Ini buktinya, saya buktikan. Oke? Jadi kesimpulannya dari semua cara ini mana pohon yang akan menghasilkan buah yang lebih banyak? Tentu saja, otomatis kalau cabang banyak, Yang ini otomatis semakin dia banyak cabangan, semakin dia menghasilkan buah yang banyak juga gitu. Hasil potongan ini jangan dibuang, tancapkan aja nih, tancapkan. Ini hasil potongan dari sini, tancapkan ke sini. Dia layu, iya, dia layu. Kenapa layu? Karena belum terjadi akar, akar belum tumbuh di sini. Nanti kalau kelihatan akar tumbuh, tunas ini segar, daun ini akan layu, mati, ini kering kayak begini, ini kering, nanti akan keluar lagi tunas baru ini akan keluar segar lagi seperti begini gitu. Oke. Nah, ini akan berapa lama berbuahnya? Ini diperkirakan terjadi akan 2 bulan atau 3 bulan. Karena kenapa? Tanaman cabai itu relatif agak lama. Ini masa semuanya masa vegetatif. Pakai nutrisinya nutrisi vegetatif, belum masa generatif. Generatif itu dimunculkan adanya calon bunga itu udah masuk masa generatif. Jadi nutrisi harus dirubah dari vegetatif menjadi generatif gitu. Jangan salah kata. Kebanyakan orang pohon kecil berbuah banyak, itu mungkin varietasnya pohonnya kecil, bukannya pohonnya besar gitu. Kalau untuk cabai ini apa adanya ya seperti begini akan tinggi gitu. Oke. Ini mah hanya sedikit ulasan dari pemula saya tentang membahas tentang cabai. Kebetulan ini real di lahan saya. Ini grafik apungnya. Oke. Oke, sekian dulu pembahasan tentang cabai-cabean di lahan Ajirai Ayasan Farm atap rumah. Semoga teman-teman menjadikan video ini sebagai inspirasi untuk menanam cabai sistem polybag dan sistem genang polybag.